Ajarlah kami firman-Mu yang indah ya Tuhan. Sehingga firman yang kami baca ini menolong kami bukan hanya menambah informasi, tapi mentransformasi hidup kami. Biar setiap bagian firman yang kami baca dan renungkan menolong kami untuk terus bertumbuh dalam iman, diteguhkan dalam kehidupan, dan terus berjuang di dalam segala tantangan. Tolong kami semua, tolong hamba-Mu yang terbatas ini. Mohon Tuhan memberkati semua jemaat-Mu hari ini, semua umat-Mu. Seperti Tuhan memberkati hamba-Mu ketika merenungkan dan mempersiapkannya. Demikianlah Tuhan mengubahkan, menggerakkan, dan memberkati setiap kami. Kami menolak segala tipu muslihat kuasa si jahat yang berusaha mendistraksi perhatian kami, yang membuat kami jauh dari firman, yang tidak fokus daripada kebenaran. Kami tolak di dalam nama Yesus. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Biar kami boleh mengarahkan hati kami kepada kebenaran firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan berseru. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Semua dalam keadaan sehat. Coba salam kiri kanan dulu. Shalom. Wah, puji Tuhan. Senyumnya harus tambah gigi ya. Jangan terlalu banyak giginya, itu namanya unjuk gigi. Puji Tuhan. Hari ini Tuhan memimpin kita untuk masuk ke dalam bagian yang ke-6. Semua masih siap? Masih mampu? Masih ada beberapa bagian lagi? Hari ini kita sampai ke bagian yang ke-6. Mari kita membaca teks firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-8. Mari kita membacanya dengan bersuara bersama-sama, kita baca dari ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Puji Tuhan. Saudara, tema kita hari ini adalah clean heart, clean vision. Saudara, kita hidup di era yang sangat terobsesi dengan citra luar diri kita. Kita terobsesi dengan image kita, penampilan kita. Media sosial memungkinkan kita untuk makin menambah citra diri kita dengan menggunakan filter. Sekarang tidak ada satupun yang jerawatan. Apa itu jerawat? Ada filter, saudara. Filter itu kita gunakan untuk menyembunyikan realitas yang sesungguhnya, bahkan menyembunyikan noda yang wajahnya kurang mulus, dijadikan mulus, bahkan lebih mulus dari aspal. Dan yang orang-orang jahat bisa berubah opini seketika dari citra yang ditunjukkannya. Saudara, kita merasa pada masa kini citra itu segala-galanya. Tidak heran dari usia muda sampai usia tua. Kita semua mungkin mahir menggunakan filter. Tidak ada lagi yang mau foto tanpa filter. Ya, tiba-tiba saya lihat foto saya dikirim, kok bibir saya merah banget gitu ya. Pakai gincu, saya itu bagaimana ini ya. Memang saya tidak merokok, tapi katanya kalau tidak merokok bibirnya sedikit lebih merah begitu ya. Tapi tidak semerah itu juga ya. Pipi saya seperti pakai blush on, mata saya pakai alis yang diukir begitu ya. Saudara, itulah filter di dunia ini. Saudara, tapi Yesus berbeda, saudara. Yesus dalam khotbahnya di bukit mengatakan berbahagialah orang yang suci hatinya. Orang yang suci hatinya dalam pengertian bahasa asli itu mau mengarahkan tentang status berkat rohani, perkenanan ilahi atas orang yang percaya kepadanya. Saudara, kondisi
berbahagia atau diberkati ini bukan status emosional yang naik dan turun. Saudara, kalau ini tanggal 2, saudara baru gajian bagi yang gajian di awal bulan. Status emosinya sedang meledak-ledak ini. Semangat sekali berangkat ke gereja. Padahal tanggal 31 lagi mau makan Indomie, dibuang Indomie karena dapat pesan notifikasi gaji sudah masuk. Apa itu Indomie? Steak, yakiniku. Saudara, tapi itu bukan situasi emosional yang dimaksud oleh Tuhan berbahagia. Istilah berbahagia itu tidak tergantung daripada kondisi luar. Karena emosional kita berubah-ubah karena apa yang terjadi di luar, betul? Saudara, yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah berbahagia dalam konsep spiritualitas. Atau Yesus mau berkata apa? Secara sederhana, Yesus mau mengatakan dari ayat yang ke-8, ada hubungan yang tidak bisa dipisahkan antara hati yang suci dengan ketajaman penglihatan rohani. Jadi ada hubungan korelasi yang tidak bisa dipisahkan antara hati yang murni itu di hadapan Tuhan dengan bagaimana kita memandang dan Tuhan memberikan pewahyuannya kepada kita. Nah, saudara, mari kita lihat beberapa hal penting untuk hal itu. Kita akan coba lihat beberapa pokok. Yang pertama, mari kita coba memahami apa itu sebenarnya murni, suci. Yang kedua, kita akan belajar apa itu hati. Apa itu makna melihat Allah. Saudara, sekarang kita coba melihat makna daripada suci. Atau istilah yang digunakan dalam terjemahan yang lain adalah murni. Berbahagialah orang yang murni hatinya. Secara etimologis atau asal-usul kata, sebenarnya kata ini digunakan dalam berbagai bidang, saudara. Dalam bidang sanitasi, dia digambarkan dengan istilah kataros, artinya air yang sudah dipurified, bersih dari kotoran, yang kita minum dari keran langsung kalau di Jepang. Istilah metalurgi atau besi atau logam itu bicara tentang logam yang sudah dimurnikan. Dia terbebas dari campuran yang lain. Kataros juga itu istilah pertanian, saudara. Artinya gandum yang sudah ditampi dari sekamnya. Saudara, kalau saudara tinggal di pedesaan, habis dipanen, gabah itu langsung dipakai mesin rontok. Mesin rontok untuk mengeluarkan gabah itu dari tangkainya. Tapi sesudah itu akan ada mesin yang kedua, namanya kipas. Untuk meniup semua yang tidak ada isinya. Sekam. Dipisahkan dari bulir-bulir padi. Nah, gandum yang sudah ditampi dan bersih itu disebut juga kataros. Murni, dia tidak bercampur. Jadi arti suci, murni, saudara, bersih melalui pembuangan segala sesuatu yang mencemarinya. Jadi kalau begitu hati yang murni apa ya? Hati yang murni adalah hati yang bebas dari pencemaran atau ketercemaran, kekotoran, saudara. Sementara dalam pengertian teologis, inti pengertian dari suci adalah bukan kesempurnaan dari dosa. Karena tidak mungkin bisa bebas dari dosa, kan? Kita tidak lagi diikat oleh dosa, itu satu kenyataan. Karena karya Kristus melalui keselamatan. Tapi bukan juga bicara tentang tidak berdosa sama sekali. Kan seringkali pikiran kita suci artinya tidak punya dosa. Makanya kita selalu sindir gunakan kata itu. Tuh orang suci katanya. Saudara, bukan itu makna suci. Suci artinya single-mindedness. Ketunggalan hati. Hati yang tidak bercampur dengan motivasi yang lain. Hati yang tidak terbagi. Dan perasaan, pikiran, hati yang hanya fokus untuk menyenangkan Tuhan. Hati yang murni adalah hati yang tidak tercemar. Ya tidak terbagi. Nanti saudara akan menemukan di pasal yang ke-6 ayat yang ke-24, saudara akan menemukan bagaimana Yesus menjelaskan konsep kemurnian itu dalam hal praktikal. Apa itu? Seorang hamba tidak mungkin punya
dua tuan. Jadi orang yang suci, orang yang murni hatinya mengikut Tuhan, tidak mungkin menyembah Mamon sekaligus menyembah Tuhan. Karena dia harus tunduk kepada salah satunya. Saudara, emas murni bukan hanya sekedar emas yang bersih kan, tapi emas yang 100% asli dan bersih. Kalau emas cuma bersih tapi nggak asli, apa gunanya? Itu namanya emas karyo. Dia bersih karena dia baru mandi, tapi nggak asli. Itu emas Jawa, saudara. Ada emas Batak mungkin ya. Air murni berarti semua unsur-unsur yang berbahaya yang mencemari dia, itu sudah disingkirkan melalui proses purify, melalui proses osmosis, apalah segala macam istilahnya. Saudara, seorang filsuf dari Denmark dan seorang teolog bernama Søren Kierkegaard, dia berkata begini dengan tajam, saudara. Dia berkata, kemurnian hati adalah menghendaki hanya satu hal saja. Tapi kan ini susah bagi kita kan. Tapi saya banyak maunya apa? Saya mau sama dia, tapi juga cinta sama dia. Bagaimana itu? Saya suka sama dia, tapi kayaknya saya mau pacaran sama si itu. Saudara, kemurnian hati adalah menghendaki satu hal saja. Saya setuju dengan kalimat dari seorang teolog ini. Ya dong, kalau Anda mengikut Tuhan, murni hatinya, maka yang Anda kehendaki satu hal saja, menyenangkan Tuhan. Amin. Lawan kata dari suci atau murni itu bukan kotor, bukan. Suci atau murni, lawan katanya adalah munafik atau bercabang, saudara. Jadi kalau tidak suci berarti tidak tulus, munafik, ada dua motivasinya. Motivasinya bercampur. Kalau saya mengatakan, wah kamu ganteng sekali ya. Apakah itu kata-kata suci, Pak? Kalau saya mengatakan kamu ganteng sebagai fitnah, apa fitnah? Saya mengganteng dari lahir, Pak. Saudara, ada orang yang memuji karena ingin menjatuhkan, ada orang memuji karena memang layak dipuji orangnya, ada orang memuji karena memang tidak suka. Tapi ketidaksukanya ditunjukkan dengan pujian. Sebenarnya pujian itu adalah merendahkan. Saudara, coba bayangkan segelas susu yang ada di gambar itu, yang tampak putih dan segar kelihatannya. Ya, apa hubungannya susu dengan gunung, saya juga bingung. Ya, dia putih segar, tapi ketika dimasukkan tinta ke dalamnya, maka susu itu tidak lagi murni, betul nggak? Tapi sekarang coba kalau kita ganti, susu begitu campur tinta dia akan berubah warnanya, karena susu bercampur. Tapi kalau susu dicampur dengan air yang jernih di sebelahnya, apa ada perubahan bagi susu? Secara kasat mata tidak kelihatan perubahannya, dia tetap putih, dia tetap jernih, dia tetap kelihatannya bersih, tetapi tidak lagi murni. Saudara lihat, ketidakmurnian itu bisa saja ditutupi dengan kelihatannya bersih. Jadi sangat tipis sekali istilah suci, murni dengan motivasi yang terselubung. Saudara, suci atau kemurnian bukan hanya soal bebas dari kotoran, bebas dari dosa yang kelihatan, tetapi suci dan murni artinya bebas dari campuran kepentingan dia seorang diri. Bebas dari campuran kepentingan diri saya, bahkan ketika itu mengencerkan pengabdian kita kepada Tuhan. Jadi kalau pengabdian kita makin encer, tidak lagi kental seperti susu yang murni itu pun sebenarnya tidak lagi suci. Kalau kita lebih hebat di tempat kerja, tapi tidak profesional di pelayanan, itu apa? Tidak suci. Karena tidak lagi kental dan murni motivasi kita. Ya, kalau di tempat kerja kan kalau nggak serius, kubi kan? Kalau di gereja siapa yang kubi? Terlambat pun enggak apa-apa kan? Kios kita nih, mata nih, gambar tiku dasar. Dimotivasi terus kan? Tidak ada yang menegur kan? Tapi sebenarnya Tuhan memperhatikan bukan? Saudara,
Jadi ketika Tuhan Yesus menyatakan tentang seorang yang suci hatinya bukan seorang yang tanpa dosa. Ini perlu digarisbawahi. Nah, tidak mungkin ada seorang tanpa dosa atau tidak berdosa. Sekali lagi, bedakan tanpa dosa dengan orang yang tidak diikat oleh dosa. Oke? Melainkan mereka yang motivasinya tidak bercampur antara mencari kemuliaan Tuhan dan mencari pujian manusia. Loh, ada banyak saudara, orang yang mencari kemuliaan dirinya sambil dia mencari kemuliaan Tuhan. Saudara, maka menarik untuk kita tegaskan dari konsep yang pertama ini. Kemurnian tubuh itu baik, betul? Kemurnian tubuh itu bagus. Kemurnian pikiran jauh lebih dalam kepentingannya. Tapi kemurnian hati itu yang paling utama yang ditekankan oleh Tuhan. Kenapa? Sebab dari kemurnian hati mengalir seluruh kehidupan. Ketika hati dimurnikan, maka pikiran diarahkan kepada Allah. Perkataan kita jaga, perbuatan kita dibentuk. Kemurnian sejati bukan hanya sekedar yang tampak bersih dari luar, tapi dibersihkan dari dalam karena Kristus, lalu memancar seluruhnya ke dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Itulah kemurnian. Maka yang paling penting bukan hanya kemurnian tubuh, kemurnian pikiran, tapi kemurnian hati. Karena Tuhan bukan melihat apa yang kelihatan, tapi Dia melihat hati. Hatimu dan hatiku Tuhan melihat. Titik apapun Tuhan bisa tahu. Maka uji terus motivasi kita di depan Tuhan. Ketika kita beribadah, ketika kita menyembah, ketika kita melayani, ketika kita melakukan sesuatu bagi Tuhan, uji sebenarnya siapa yang sedang kita mau muliakan di sana. Saudara, kalau begitu apa yang kita bisa mengerti? Banyak orang Kristen, saudara, yang ingin melayani Tuhan, namun pada saat yang sama juga tetap ingin diakui oleh dunia. Banyak mereka ingin suci. Banyak orang Kristen ingin suci. Tapi pada saat yang sama dia masih menyimpan dosa rahasia di balik filter kehidupannya. Saudara, jubah ini tidak membuat orang kelihatan lebih kudus. Justru warnanya hitam, kenapa? Saya memahami filosofinya, justru yang berdiri di sini adalah orang berdosa. Hitam sekali. Tidak layak dia berdiri di sini. Kemurnian hati baru dimulai ketika kita melepaskan filter itu. Filter yang tidak kelihatan itu, saudara. Dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, biarlah apa yang kupikirkan, apa yang kukatakan, aku lakukan saat aku sendirian, dan yang aku tunjukkan ketika di hadapan banyak orang. Sama. Kalau istilah yang lain menjelaskan hidup yang tidak terpecah. Kalau di gereja ini beda karakter kita, di rumah beda karakter kita, maka itulah hidup yang tidak suci. Tempat kerja kita beda, di tempat pelayanan kita beda. Itu hidup yang tidak suci. Yang kedua, hati. Saudara, kalau ditanya, apakah kamu punya hati? Siapa yang tidak punya hati? Siapa yang suka hati? Tidak ada yang suka jeroan. Waktunya tidur. Bukan, waktunya bangun. Jam istirahat kalau kerja. Terima kasih sudah mengingatkan supaya kita tidak lama-lama khotbahnya. Aduh, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, istilah hati dalam bahasa Yunani digunakan oleh Matius untuk penjelasan hati ini berarti lebih dari sekedar pikiran. Tapi juga bicara tentang perasaan. Dia lebih dari pikiran tapi mencakup perasaan dan kehendak. Saudara, hati adalah keseluruhan kemampuan kita sebagai manusia untuk berpikir secara intelektual, merasakan kemauan dan mengambil keputusan kemana arah hidup harus ditentukan. Jadi dia bukan hanya bicara sekedar pikiran tetapi juga seluruh kemampuan kita. Atau kalau saya boleh jelaskan dalam satu kalimat, hati adalah heart drive kemanusiaan kita. Jadi itu yang menggerakkan kita, yang membuat kita berpikir, mengambil keputusan, hati. Maka Amsal pasal 4 ayat ke-23 berkata apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena dari situlah terpancar kehidupan.
Kehidupanmu dan kehidupanku terlihat dari bagaimana kita menjalankan kehidupan berasal dari hati. Maka murni hatinya artinya apa? Berarti memiliki cara pandang yang bersih, saudara. Perasaan yang jujur, tidak bercampur. Orang yang murni hatinya itu hidup berdasarkan nilai-nilai dan standar ilahi. Standar ilahi itu apa? Firman Tuhan, bukan standar media sosial. Sekarang kan budaya media sosial itu budaya yang comparison, membanding-bandingkan. Kalau kita lihat, cakep banget nih, pakai apa ya? Keren banget potongan rambutnya. Seperti Opa Kim Jongkok. Artis Korea? Mungkin dia nggak suka duduk, berdiri, dia sukanya jongkok. Ya. Artis Korea rambutnya begitu kita ikut kan. Tetapi hati-hati memahami konsep ini saudara, karena bicara tentang hati berdasarkan standar Alkitab berarti kita memahami standar hukum, betul? Standar hukum firman Tuhan. Orang Farisi sangat hebat melakukan hal ini dan dia suka ayat ini saudara. Jagalah hati dengan kewaspadaan. Dan dia suka tentang kemurnian hati ini. Kalau gagasannya berbahagialah orang yang murni, maka ini paling disenangi oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kenapa? Saudara, orang Farisi itu sangat ahli dalam hal kemurnian masalah lahiriah. Mulai dari makanan yang kosher, bukan kosher koko yang share, bukan. Kosher itu halal. Tata cara berpakaian, kebersihan, aturan-aturan makanan, ibadah, kemurnian ibadah. Kalau orang nyanyinya begitu, bibirnya agak sedikit, ulang. Harus yang murni. Tapi dia gagal tentang kemurnian hati, saudara. Maka tidak heran Tuhan Yesus mengoreksi orang-orang Farisi. Dalam Matius pasal 23, Yesus mengatakan dengan jelas bahwa mereka seperti cawan dan pinggan yang bersih di luar, tapi di dalamnya kotor dan penuh kerakusan dan ketamakan, saudara. Jadi kalau begitu, kelihatan bersih di luar, di dalamnya kotor motivasinya. Ahli Taurat dan orang Farisi. Nah kalau kita seperti mereka, maka kita tidak suci. Karena berbeda yang luar dan di dalam. Dan Yesus berkali-kali mengulangi itu dalam konteks yang berbeda. Dia mengatakan tentang orang Farisi dan ahli Taurat, hai kamu kuburan yang dilabur kapur putih. Di luarnya bersih, indah, cantik, tapi dalamnya penuh tulang belulang yang busuk. Mau menekankan apa saudara? Transformasi rohani yang melahirkan kemurnian hati tidak pernah datang dari luar masuk ke dalam. Tidak. Dia selalu berjalan sebaliknya. Dari dalam diubahkan lalu terpancar keluar. Maka apa yang kita tunjukkan di luar itulah yang berasal dari hati. Jadi kalau ada yang bilang, aku emang begini orangnya. Ya, yang begini orangnya itu karena yang begitu dalamnya. Gitu? Ya udah terserah kamu mau terima aku apa adanya atau tidak. Ya ngapain aku terima kau apa adanya? Yang harus ku terima aku apa adanya adalah suamiku atau istriku, temanku, ngapain? Betul enggak? Saya harus menerimamu karena Kristus adanya, bukan karena apa adanya kamu. Jadi jangan bilang begitu kepada teman ya. Saya nggak mau terima dia apa adanya. Karena kalau begitu kita harus tinggal bersama. Tidak dong. Pasangan kita itu. Saudara, seorang teolog dan hamba Tuhan yang cukup terkenal mengenai hal ini dia berkata, namanya Martin Lloyd Jones. Dalam bukunya Studies in the Sermon of the Mount dia berkata begini saudara tentang hal ini. Menjadi murni hati berarti memiliki kasih yang tidak terbagi. Memandang Allah sebagai kebaikan tertinggi dan yang hanya memusatkan diri pada mengasihi Allah. Orang yang murni hatinya berfokus pada pertumbuhan dan kedewasaan rohani. Orang yang murni hatinya itu rindu hanya semakin serupa dengan Kristus. Jadi single-mindedness-nya, undivided heart-nya, hati yang tunggal itu, yang tidak terbagi itu artinya kerinduannya cuma satu. Kalau dia melayani, dia mau lebih serupa dengan Tuhan, tempat pelayanan. Kalau dia bekerja di tempat kerja, dia tidak berkata, kan ini bukan di gereja, maka boleh curang-curang dikit. Tidak boleh. Harusnya single-mindedness.
Aku di tempat kerja, aku adalah seorang pelayan. Aku adalah murid Kristus. Maka aku harus melayani dengan baik. Bekerja dengan baik. Di keluarga, dia orang yang menyadari sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, dia adalah seorang yang mengenal Tuhan. Maka aku harus hidup suci. Hidup suci artinya satu-satunya kerinduannya semakin serupa dengan Kristus. Amin. Saudara, firman Tuhan mengatakan dengan jelas, untuk setiap orang yang menaruh pengharapan kepadanya, seharusnya menyucikan diri sama seperti dia menyucikan diri. Betul? Setiap orang yang menaruh pengharapan kepada Kristus, seharusnya menyucikan diri sama seperti Kristus adalah suci. Kalau kita tidak mau menerima ini, maka kita tidak layak menjadi murid Kristus. Amin. Saudara, kalau begitu apa yang kita bisa mengerti? Hati yang murni dalam konteks ini adalah berarti tidak punya kesetiaan ganda. Tadi saya sudah singgung sedikit. Dualisme, kesetiaan dalam melayani Tuhan dan melayani mamon, saudara. Kita memang butuh duit, butuh uang. Tapi kita harus memilih dan harus menentukan, memutuskan. Uang harus jadi budak kita dan tidak boleh memperbudak kita. Kalau uang jadi budak kita, maka kita bisa menggunakannya untuk memuliakan Tuhan. Amin. Tapi kalau kita diperbudak oleh uang, maka celakalah hidup kita. Karena yang berbahagia, kata Kristus, orang yang undivided heart. Karena merekalah yang akan melihat Tuhan. Hati yang murni artinya adalah fokus satu-satunya adalah melayani Tuhan. Hati yang fokus melayani Tuhan artinya hidup berpusat pada Allah. Ia rindu menjadi semakin serupa dengan pribadi yang menyelamatkannya. Ketika dia diperhadapkan pada pilihan dunia dan Allah, dia memilih tetap setia kepada Tuhan. Nah, di sanalah sebenarnya ujian kemurnian hati itu terjadi. Ketika dia diperhadapkan pada dua pilihan, saya harus pilih dunia atau Allah. Bisa nggak saya pilih Allah sekaligus kita dapat dunia? Tentu saja tidak bisa seperti itu. Kita harus memikul salib, betul? Saudara, mari kita jadi orang yang hidup di dunia tapi tidak jadi duniawi. Amin. Coba bilang sebelah kiri kanan, jangan jadi duniawi bang. Jangan bilang ke laki perempuan bang katanya. Gawat juga nih. Ya. Yang pertama kita sudah belajar tentang apa itu? Kemurnian. Kedua, kita sudah belajar apa itu hati. Ketiga, kita belajar apa makna melihat Allah. Saudara, Tuhan Yesus tidak berhenti hanya bicara betapa berbahagianya seorang yang memiliki hati yang murni. Enggak, dia enggak berhenti di situ, saudara. Tapi melanjutkannya dengan memberikan janji mereka bagi setiap orang yang hatinya tertuju kepada Tuhan. Tuhan berkata mereka akan melihat Allah. Saudara, istilah melihat dalam Injil, dalam Alkitab itu banyak sekali kata yang digunakan dalam bahasa Yunani. Saudara melihat dalam Injil Matius, saudara menemukan banyak sekali. Dalam Kisah Rasul akan menemukan banyak sekali. Kata bahasa Yunani untuk melihat itu ada eido, ada blepo, ada epeko, ada optalmos. Optalmos, dari sana muncul kata optik. Eido artinya take a heed, lihat. Blepo, mengamati. Tapi kata yang digunakan di sini, saudara, menggunakan bentuk future continuous tense ini, itu menggunakan istilah optanomai. Kata melihat di sini mau menjelaskan apa? Dia akan mengalami, merasakan, menikmati, terus-menerus kebaikan Tuhan. Jadi melihat bukan hanya sekedar melihat secara visual, karena kalau melihat secara visual ini bicara tentang janji yang sudah diberikan tapi belum didapatkan. Istilah dalam Injil, dalam teologi disebut already but not yet promises. Janji yang diberikan tapi belum kita rasakan. Karena kita belum berjumpa dengan Tuhan nanti di sorga kan? Ada yang mau cepat-cepat? Upahmu besar di surga.
Kalau mau klaim sekarang boleh. Saudara, kata ini memang tidak mudah dipahami. Dia mau bicara tentang apa? Menikmati kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, tetapi juga menikmati pemeliharaannya. Apakah orang tidak murni hatinya tidak dipelihara Tuhan, Pak? Tentu saja dipelihara. Tetapi yang dia maksud secara spesifik apa? Mari kita coba pahami bahwa ada 3 hal penting. Kata ini harus kita coba maknai. Tidak mudah kita mengerti istilah melihat ini. Pertama, kita tidak bisa melihat Allah secara fisik. Ada yang bisa melihat Tuhan? Ada? Di dalam dunia, kita tidak mungkin, seorang berdosa, manusia berdosa tidak mungkin berhadapan dengan Allah, kecuali dia harus mati. Saudara, di dalam perjanjian lama pun, Musa yang berhadap-hadapan dengan Allah, bercakap-cakap, dia tidak bisa melihat Allah. Ketika dia katakan, boleh nggak lihat wajahmu? Tuhan bilang, tak bisa. Dia tutup dengan tangannya. Dan dia melihat dari sela-sela itu punggungnya. Saya menarik ada membaca satu buku yang sedang sangat saya gemari. Dia coba menafsirkan punggungnya itu, dia mau menggambarkan Kristus yang akan disalib itu. Bagaimana punggungnya yang banyak penuh dengan luka itu. Musa sudah melihat itu katanya. Wah, menarik juga tafsirannya ini. Tapi dia tidak bisa melihat Allah karena siapa yang melihat Allah pasti tidak bisa bertahan dan mati, saudara. Kenapa? Dia cuma bisa melihat sisi belakangnya. Seperti kita melihat matahari. Yang saya maksud, ini bahasa orang Indonesia susah nih kalau bilang begini ya. Lihat matahari bisa Pak, ada mall sana. Masuk bahkan ke matahari. Jadi orang paling jago tuh orang Indonesia. Matahari pun kita masuki, kita beli. Kalau kita melihat matahari, yang benar matahari beneran, dengan mata kita, cahaya terlalu terang. Maka akan segera merusakkan mata kita dan membuat kita buta, betul? Begitu juga Kristus. Allah itu ketika kita melihatnya, kita tidak bisa bertahan. Karena banyak dosa-dosa kita dan kesucian kemuliaannya begitu rupa. Maka ketika kemuliaan itu muncul di tengah bangsa Israel, semua orang menutup matanya. Bahkan melihat wajah Musa pun yang bersinar, tidak mampu mereka, betul? Tapi menarik saudara, ada seorang dari Rusia, sudah pernah dengar kisah ini. Seorang kosmonot dari Rusia, orang yang pertama kali masuk keluar angkasa saudara. Bukan masuk keluar bumi, masuk keluar angkasa. Gimana ceritanya? Masuk atau keluar dia? Intinya begini, dia katakan begini, setelah saya sampai di luar angkasa, saya tidak bisa melihat Tuhan dari jendela kapsul saya. Saya sudah lihat keluar dari Vostok 1, tidak ada Tuhan katanya. Waktu membaca artikel itu, setelah dia mengatakan itu, setelah dia turun ke bumi tentunya, di konferensi pers dia berkata begitu, lalu langsung bikin konferensi pers juga seorang hamba Tuhan namanya Criswell. Dia berkata, tentu saja dia tidak bisa melihat Tuhan. Seandainya pada waktu dia mengatakan itu di luar angkasa dan membuka bajunya, helmnya, dia langsung pasti melihat Tuhan. 2 detik kemudian. Dia tidak bisa melihat Tuhan karena dia pakai helm. Coba buka helmnya. Langsung lihat Tuhan. Benar juga. Jadi kalau ada orang ateis bilang begitu, mana Tuhan, mana Tuhan? Mau lihat Tuhan? 2 detik aja loh. Mau. Saudara, kenapa si Yuri Gagarin ini? Saya suka salah sebut, Yuri Margarin ini. Konotasi saya makanan terus ya. Saudara, kenapa? Hikmatnya apa, saudara? Melihat Tuhan tidak berarti harus melihat Tuhan secara hakikat, kan? Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus bukan hanya sehakikat, tapi pada waktu itu semua orang yang mendengar khotbahnya sudah melihat Tuhan, kan? Secara hakikat di dalam kemanusiaannya. Kenapa tidak mungkin terjadi? Karena manusia biasanya hanya melihat apa yang kelihatan. Betul enggak? Kita bukan hanya tidak bisa melihat Tuhan secara fisik, tapi kita biasanya cenderung hanya mau melihat yang kelihatan. Ayo. Ada yang kita lihat, ada yang kita mau lihat, ada yang memang bukan tidak kelihatan sama kita, tapi memang kita nggak mau lihat aja. Ada berapa banyak orang yang berbaju hitam yang Anda jumpai dalam perjalanan dari rumah ke sini? Ada yang tahu? Nggak ada Pak, yakin.
Ada nggak kira-kira? Ada nggak? Ada berapa banyak mobil warna merah yang Anda lewat di sekitar Anda ketika Anda berjalan dari rumah menuju ke stasiun? Ada nggak? Ada sih Pak, saya yakin, tapi saya nggak lihat. Kenapa Anda tidak lihat? Bukan karena Anda tidak lihat, karena Anda hanya mau lihat apa yang Anda ingin lihat. Manusia begitu. Kita nggak mau lihat apa yang seharusnya kita lihat. Dan seringkali sesuatu yang mau kita lihat, justru kita tidak bisa lihat. Karena kita hanya mau lihat yang kelihatan. Kita nggak tertarik dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Kalaupun kita tertarik dengan sesuatu yang tidak kelihatan, itu pun karena kita ingin melihat yang kelihatan. Ini semua kata lihat. Apakah Anda melihat apa yang saya lihat? Saudara, apakah ini karena kita terbuat dari tanah liat? Ini namanya cocokologi ya. Dicocok-cocokkan saja. Maksudnya apa saudara? Ketika kita melihat, saudara kalau melihat langit, apa yang saudara lihat? Aduh, dangkal sekali lihat awan. Orang melihat langit langsung lihat awan. Saya lihat langit gak langsung lihat, saya lihatnya, wow, luas sekali. Tapi mata seorang astronom beda kan? Yang dia lihat bukan awan, bukan luasnya, tapi yang dia lihat apa? Wah, ada rasi bintang. Betul? Ada planet. Tapi seorang penulis lagu, begitu dia lihat langit, kalau engkau rindu padaku, lihatlah kepada bulan. Karena pada waktu kau mau menatap bulan yang sama, aku pun menatap bulan yang sama. Pandangan kita berjumpa di bulan. Aduh, itu penulis lagu. Betul? Lihat matanya sama kan? Mata kan? Optiknya sama, tapi cara melihatnya beda. Kenapa? Filsuf beda lagi, dia lihat langit. Betapa luasnya hikmat-Mu ya Tuhan, seperti langit yang tak punya ujung. Betapa gelapnya hidup ini. Waduh. Ya, kata-katanya, makanya Bang, lihatlah manusia itu. Hanya makan yang dipikirkan. Aduh. Manusia melihat apa yang ingin dilihatnya, maksudnya apa? Nah, ini manusia, laki-laki dan perempuan beda ya. Saya mendapat informasi dari beberapa sumber, katanya permasalahan laki-laki adalah cara dia melihat itu terlalu luas. Dia sulit melihat hal-hal yang detail. Lihatnya begini dia. Makanya kalau cari kunci susah. Karena yang dia lihat seluruh ruangan. Kunci mana? Di sini padahal. Matamu itu. Kalau ular udah gigit katanya. Tapi wanita lihatnya. Kalau nyetir jalannya sama. Udah di mana kita? Udah 7 tahun lewat sini. Masih tanya udah di mana kita. Wanita sangat sulit melihat dengan luas. Karena dia sangat baik melihat hal-hal yang detail. Anda mengerti maksudnya? Kesalahan Anda akan dikuliti dengan detail. Kenapa? Karena orientasi ruang itu biasanya laki-laki. Arah, jarak, peta, dan mental itu biasanya mudah. Tapi kalau detail lingkungan, wah wanita. Dia susah kalau suruh baca nafi. Saya pernah percayakan kepada seorang wanita di sebelah saya. Udah pernah ke sini? Udah, aku tahu. Gak usah pakai nafi. Saya curiga, saya pasang juga nafi. Belok mana? Kiri. Salah tadi, belok kanan katanya. Setengah jam gak nyampe-nyampe, saudara. Maka tidak heran laki-laki sulit menemukan hal-hal yang kecil. Wanita juga mudah terdistraksi dan disorientasi arah. Begitu juga sebenarnya dalam aspek kehidupan sehari-hari, dalam aspek spiritualitas kita. Seringkali kita hanya melihat apa yang kita cari, kadang juga tidak menemukannya, betul? Lalu ketika kita tidak menemukannya, kita salahkan Tuhan yang tidak menunjukkannya kepada kita, saudara. Kalau begitu apa kesimpulannya? Melihat yang dimaksud adalah merasakan, menikmati, bukan hanya sekedar melihat visualisasi. Dalam sejarah hidup kita, kita bisa melihat campur tangan Tuhan yang begitu ajaib. Tadi disaksikan oleh Jose juga. Bagaimana Tuhan membimbing dalam segala kehidupannya. Saya yakin kita punya kesaksian yang sama. Sejarah hidup kita, di dalamnya Tuhan mengintervensi
ketika kita kecelakaan tidak sampai mati. Kalaupun luka masih untung kita masih sehat. Dalam kehidupan kita ada banyak hal yang kita bisa. Orang yang murni hatinya akan melihat kemuliaannya. Hanya kepada orang yang hatinya tidak terbagi. Yang motivasinya tunggal, saudara. Yang hatinya fokus bukan untuk memoles citra dengan filter yang tidak kelihatan, saudara. Tapi dia berusaha dalam dirinya menyerahkan diri kepada Kristus. Dan Roh Kudus mengubahkannya dalam-dalam. Sehingga pelayanan yang kelihatan dengan kehidupan yang tidak kelihatan oleh kasat manusia orang lain juga sama. Dia melayani Tuhan dengan tunggal. Kalau begitu apa yang harus saya lakukan? Kalau kita hanya mengerti konsepsi, teori, kita tidak boleh berhenti di sana. Kita harus bertindak. Tugas kita bersama, tugasmu dan tugasku. Tugas kita sama-sama. Apa yang harus kita lakukan? Saudara, yang pertama, mari hari ini kita uji. Kita evaluasi motivasi kita. Apakah kita melakukan semuanya untuk Tuhan? Bagi teman-teman yang dipercayakan oleh Tuhan melalui gereja ini melayani Tuhan. Koordinator setiap acara. Akhir bulan ini kita akan mengadakan HUT. Ada retreat, ada mission trip. Untuk siapa yang kita kerjakan semua itu? Pelayanan di sini untuk siapa? Untuk Tuhan kah? Atau untuk dilihat manusia? Mari kita buang filter yang tidak kelihatan itu. Kalau filter di handphone bisa kita buang. Tapi filter yang tidak kelihatan. Dengan cara menyelaraskan hidup kita. Pribadi yang tidak kelihatan dalam ruang-ruang tersembunyi. Dengan ruang-ruang terbuka. Harusnya hidup kita sama. Tidak terpisah. Mari belajar bersandar pada Kristus, saudara. Kemurnian hati itu bukan piala kemenangan moral kita. Kemurnian hati itu lahir dari karya Kristus dalam pertolongan dan kemuliaannya. Saudara, dan yang terakhir, mari mengejar kesucian, bukan pencitraan. Jangan hanya terlihat baik, tapi hiduplah dengan hati yang murni di hadapan Allah. Dan kiranya Tuhan menolong kita untuk hidup murni di hadapannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur anugerah-Mu dalam hidup kami sempurna adanya. Hari ini kami berdoa memohon pertolongan-Mu untuk bisa hidup murni dan suci di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan menolong kami untuk bisa dapat menjalaninya dengan baik. Dan tolong kami Tuhan supaya seluruh hidup kami menyenangkan hati-Mu. Motivasi kami tidak ada yang lain selain daripada ingin serupa dengan Kristus. Ketika kami hidup lurus sesuai dengan firman Allah, kami hidup menyenangkan-Mu, mengasihi-Mu dan memuliakan-Mu. Tolong kami Tuhan dan mampukan kami. Dengarlah setiap permohonan kami, pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur karena Tuhan membimbing semua saudara kami. Di dalam anugerah Tuhan boleh mengaruniakan usia yang bertambah. Terima kasih untuk Saudari Denisa Julianti Rabela Silitonga, Saudari Lita Angelina Manopo, Saudara Robertus Eko Yulianto, Saudari Eiko Citya Morita, Ibu Michiko Atsumi, Ibu Isabella Veronica Sebayang, Saudara Sefren Tumilaar, Ibu Diwanti Flora Simanjuntak, Saudara Jose Manuel Julio, Saudari Triani Sihombing, Saudari Fitri Juliani Hutagalung, Ibu Lydia Suma Teofane Girsang, dan Saudari Teresia Estefania. Bahkan semua saudara kami yang mungkin luput dari perhatian kami dalam usia yang Tuhan tambahkan. Terima kasih Tuhan, biarlah perkenanan Tuhan, kemampuan dan hikmat dari Tuhan dikaruniakan kepada setiap saudara kami yang berulang tahun. Sehingga mereka menapaki hidupnya. Usia yang Tuhan karuniakan itu dengan bijaksana, dengan sungguh-sungguh takluk dan tunduk kepada Tuhan. Mohon Tuhan pimpin dalam segala kesulitan dan sukacita yang Tuhan izinkan akan terjadi dalam hidup mereka. Tuhan beri kemampuan untuk terus bertumbuh melaluinya. Dan Tuhan memberkati ibu-ibu yang tengah mengandung hari ini. Dan persiapan untuk persalinan, mohon Tuhan memberkati Ibu Christine Marbun, Ibu Isabella Sebayang, Ibu Diwanti,
dan Ibu Tetrayuko Siregar. Mohon pertolongan Tuhan bagi setiap ibu-ibu yang tengah mengandung. Dan anugerahkan sukacita, kekuatan khususnya bagi ibu yang baru mengandung trimester pertama. Anugerah Tuhan menguatkan tubuhnya, memampukannya melewati hari lepas hari. Berkati Tuhan ketika persalinan kelak dan mampukan bayi lahir dengan baik, ibu pun dalam kondisi yang sehat. Berkati seluruh hamba-hambamu yang mengalami kelemahan tubuh, baik Ibu Ellen, Bapak Pendeta Atsumi yang boleh Tuhan pulihkan dan boleh bersama-sama dengan kami beribadah, dan Bapak Sakurai yang masih terus dalam proses pemulihan. Mohon pertolongan Tuhan dalam pemulihan mereka, kekuatan, kemampuan di tengah menanggung rasa sakit yang mereka alami. Ya Tuhan, tolonglah, beri kemampuan. Berkati gerejamu dan daerah yang mengalami bencana beberapa hari yang lalu. Di Kumamoto, gempa yang sangat besar terjadi. Yang terdampak banjir, yang terdampak boleh dipulihkan, diteguhkan, dan kiranya melalui bencana ini juga mereka yang belum percaya melihat anugerah Tuhan dan menyadari betapa agung dan kuasanya Tuhan dalam hidup mereka. Dan Tuhan tolong gerejamu di tempat ini untuk boleh terus mengasihi dan mendoakan mereka. Dan kami berdoa untuk pemerintah, Tuhan mampukanlah untuk bisa terus memperbaiki infrastruktur dan seluruh sarana prasarana yang rusak. Dan pimpin seluruh gereja-gereja juga untuk terlibat aktif di sana. Kami berdoa untuk seluruh pokok doa yang ada ini. Mohon Tuhan memimpin seluruh hamba-hambamu yang akan melayani Tuhan, baik di seluruh G3. Mission trip yang akan berjalan, anak-anakmu dari G3 Tokyo akan menuju ke Indonesia melihat ladang yang luas. Mereka akan mulai masuk dalam pelayanan mereka, melihat dan bersentuhan langsung dengan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tuhan berkatilah supaya anak-anak muda ini boleh dibekali, dilatih, memiliki hati yang sungguh mencintai ladang, mencintai Tuhan dan gerejanya. Kami mau berdoa sebagaimana Engkau mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.